Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Pengadilan Negara yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Semoga kita termasuk di antara umat beliau yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau, berpegang teguh kepada ajaran beliau. Dan semoga kelak di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita bisa berjumpa dengan beliau dan masuk surganya Allah bersama-sama dengan beliau. Allahumma amin. Jamaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali. Kita dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin yang pada kesempatan malam hari ini telah sampai di bab ke-22 tentang nasihat. Nasihat ini adalah salah satu dari kata dari bahasa Arab yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang umumnya dipergunakan untuk mengekspresikan keinginan baik seseorang terhadap orang lain yang dinasihati olehnya. Jadi nasihat ini adalah keinginan kita ketika kita ingin menasihat orang lain itu agar orang lain ini menjadi baik atau menjadi lebih baik ya, karena kita menginginkan kebaikan kepada orang itu. Jadi nasihat itu luar biasa. Nah, nasihat ini adalah hak hak setiap muslim. Jadi antara satu muslim dengan muslim yang lain ini memiliki hak untuk saling nasihat menasihati. Nah, untuk saling diingatkan. Karena manusia ini tidak lepas dari kesalahan, kita tidak lepas dari kekhilafan, kelalaian, maka ketika dalam keadaan lupa atau keadaan salah, kita akan senantiasa membutuhkan nasihat. Bahkan ketika dalam keadaan melakukan kebaikan sekalipun, kita sering membutuhkan nasihat. Ya. Orang sholat misalnya, kita sholat adalah perbuatan yang baik. Tapi seringkali kita butuh nasihat. Sholat saya sudah benar atau belum? Nah, disitulah kita membutuhkan nasihat orang lain. Orang yang lebih mengetahui tentang apa yang dilakukan atau yang benar yang harus dilakukan. Nah, sungguh nasihat itu dapat ya, nasihat itu seseorang itu dapat menambal kekurangan ya. Jadi bisa kalau kita melakukan sesuatu kemudian kurang bagus ya, dengan nasihat itu akan menjadi lebih baik. Ini menambal kekurangan. Kita yang dulunya misalnya membaca doa ketika sholat tidak tahu, kemudian dengan nasihat kita belajar, kita menjadi tahu, nah itu menambal kekurangan. Dulunya misalnya sholat kita kurang tumak ninah, kemudian ada orang melihat, sholatnya kurang bagus, diperbagus, maka itu menambal kekurangan. Jadi sudah ada tapi kurang, ditutup, ditambal. Kemudian yang kedua, menyelamatkan dari keburukan. Jadi yang pertama tadi dengan nasihat itu kita bisa menambal kekurangan atau menutupi kekurangan. Yang kedua ini adalah untuk
menyelamatkan dari keburukan atau kekotoran. Orang yang melakukan perbuatan maksiat, ini perbuatan buruk, maka ketika ada orang nasihat, bro, minum khamr itu haram, jangan diminum lagi. Maka orang yang memberi nasihat ini, orang yang mendapatkan nasihat ini, kemudian dia meninggalkan perbuatan buruknya, nah ini menutupi keburukan. Maka begitu pentingnya nasihat ini, ya, karena tidak ada orang yang tidak lepas dari kekurangan ketika beribadah atau melakukan kebaikan, dan tidak ada orang yang selamat dari melakukan perbuatan yang buruk. Ya, kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagai manusia biasa, ya umumnya manusia biasa pasti berbuat baik tetapi kurang. Banyak sedekah tapi masih riya misalnya. Maka butuh nasihat. Nah, ini tentang nasihat ya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini Imam An-Nawawi rahimahullah beliau menyebutkan beberapa ayat yang berkaitan dengan nasihat ini. Beliau menyebutkan yang pertama ayat Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat ke-10, innamal mu'minuna ikhwah. Jadi sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Nah, dalam ayat ini Allah menegaskan perihal hamba-hambanya yang beriman, bahwasanya mereka itu bersaudara dalam ikatan agama. Jadi ketika kita ini merasa bersaudara dengan seseorang, maka kita akan senantiasa mengharapkan kebaikan untuk orang itu. Jadi bukan maksudnya ente berbuat baik pada saya, tapi kita berharap agar dia senantiasa mendapatkan kebaikan. Hal itu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, ya, terkait dengan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Allah mengisyaratkan wa ansahu lakum, dan memberikan nasihat kepadamu. Jadi nabi-nabi terdahulu, nabi pun, ya, sekelas nabi pun mendapatkan nasihat. Nah, kalau kita kembali menengok Nabi Musa ini juga mendapatkan nasihat dari Nabi Khidir alaihissalam. Ya, Rasulullah SAW, ya, juga mendapatkan nasihat dari istri-istrinya, dari Khadijah radhiyallahu anha dan sebagainya. Jadi nasihat ini bahkan orang yang baik, yang sudah baik sekalipun dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, masih membutuhkan nasihat. Ya. Ini nasihat. Kemudian disebutkan juga di dalam kitab ini, Riyadhus Shalihin ini, Imam An-Nawawi menyebutkan surat Al-A'raf ayat ke-68. Wa ana lakum nasihun amin, dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu. Jadi Rasulullah SAW adalah seorang pemberi nasihat yang terpercaya kepada umatnya. Ini adalah ayat-ayat yang disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, dan demikianlah Rasulullah SAW dan Rasul-Rasul yang terdahulu ini adalah hamba-hamba Allah yang dipilih untuk menyampaikan nasihat kepada umatnya. Jadi umat manusia ini oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa dikirim seorang utusan untuk memberi nasihat kepada kebaikan, agar manusia ini, kita termasuk di dalamnya, senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berada di dalam kebaikan, baik itu di dunia maupun kelak di yaumil qiyamah, mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Dan inilah salah satu tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi dan rasul. Dan ini berlanjut terus-menerus, ya, sampai hari ini tak henti-henti kita membutuhkan
Ya, saling nasihat menasehati dalam kebaikan, kebenaran dan kesabaran. Nah, ini surat Wal Asri ya. Nah, sudah pernah dikaji tafsirnya oleh Dr. Zuhaid Masduki di masjid ini. Baik saudara-saudara jamaah sekalian, kita masuki hadis yang pertama di bab nasihat ini atau di kitab ini, hadis ke-181. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan an Abi Ruqayyah Tamim ibnu Ausil Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Kemudian qulna liman, qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslim. Jadi diriwayatkan dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ad-dinun nasihah. Din atau agama adalah nasihat. Lalu kami bertanya kepada beliau, kepada Rasulullah, liman, bagi siapa ya Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim, yaitu bagi Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim secara keseluruhan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 55, dan hadis ini termasuk dasar utama atau pokok ajaran agama Islam. Karena itulah para ulama mengkategorikannya sebagai bagian hadis yang menjadi dasar Islam, poros Islam. Dalam hadis ini ya, kandungan yang bisa kita ambil pelajaran dalam hadis ini, yang pertama adalah kewajiban kaum muslimin untuk menasihati sesama mereka. Sebab nasihat merupakan tiang dan sendi agama yang kokoh. Jadi ketika kita saling nasihat menasihati, saling mengajak kepada kebaikan, kebenaran dan seterusnya, saling menasihati agar menjauhi keburukan, kemaksiatan dan kejahatan, maka dengan nasihat itu dunia ini akan menjadi baik. Dunia ini akan dalam suasana yang baik. Kita manusia juga akan dalam keadaan yang damai, yang Islam ya, salim. Karena apa? Karena iblis tidak pernah berhenti untuk menjerumuskan manusia ke dalam keburukan, kehinaan, kemaksiatan dan perbuatan dosa. Maka manusia-manusia yang terjerumus banyak, yang lalai banyak, yang tergoda banyak. Dan ini terjadi ya, hampir semua manusia ini tak henti-hentinya digoda oleh setan. Dan ketika sesama muslim, sesama mukmin kita saling menasihati, maka disitulah benteng pertahanan. Atau ketika kita mendapat bisikan kemaksiatan, tiba-tiba ada yang menasihati, maka itu menjadi benteng dari perbuatan-perbuatan maksiat atau perbuatan buruk. Nah, disinilah pentingnya bagi kaum muslimin untuk saling nasihat menasihati. Kemudian ada penjelasan berharga terkait hadis ini disampaikan dalam sebuah kitab, ya, Ta'zimu Qadris Shalah, ya, yang karya Ibnu Nasr, yang beliau menjelaskan sebagian ulama berpendapat bahwa inti dari nasihat adalah perhatian penuh dari lubuk hati yang mendalam orang yang dinasihati, siapapun dia. Jadi nasihat itu adalah sesuatu yang tulus dari hati orang yang menasihati kepada orang yang diberi nasihat, karena menginginkan kebaikan baginya.
Maka di sini dijelaskan ada nasihat itu ada dua. Ada dua. Yang pertama nasihat wajib dan yang kedua nasihat sunnah. Nasihat wajib yang disampaikan karena Allah Subhanahu wa taala adalah tingginya perhatian dan pemberian nasihat dengan menyertakan kecintaan dalam melaksanakan hal-hal yang wajib dan menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jadi wajib, nasihat hukumnya wajib. Ya, nasihat wajib ini adalah nasihat yang berkaitan dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ini hukumnya wajib. Kita bepergian bersama-sama satu rombongan, masuk waktu sholat. Nah, maka ketika kita mengajak, menasihati, ayo kita wajib, ayo kita sholat. Ya, maka ini hukumnya wajib. Jadi kalau kita pergi berombongan, ya, kemudian waktu masuk sholat belum sholat, ya, maka salah seorang ya, yang bersama-sama ini mengajak sholat, ini hukumnya wajib. Ya, jadi ketika berombongan jangan kemudian wah nggak sholat, nggak semua, tidak ada yang memberi nasihat, maka semuanya menjadi berdosa. Ya. Kemudian juga nasihat ketika ada berkumpul orang-orang melakukan perbuatan maksiat, misalnya sekelompok pemuda mabuk-mabukan. Ada orang yang melihat, maka dia wajib mengingatkan, memberi nasihat untuk meninggalkan perbuatan maksiat ini. Ini nasihat yang wajib harus dilakukan. Nah, kalau tidak dilakukan maka berdosa. Nah, kemudian adapun nasihat yang sunnah adalah mengutamakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada cinta pada dirinya daripada cinta kepada dirinya sendiri. Dan ini dapat diwujudkan dengan mendahulukan perbuatan yang ditujukan agar Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan mengakhirkan perbuatan yang ditujukan untuk dirinya sendiri. Jadi ini sunnah itu adalah ketika kita berkumpul kemudian lebih memprioritaskan kecintaan Allah Subhanahu wa taala daripada cinta pada dirinya sendiri. Lebih mengutamakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kesenangan dirinya sendiri. Ada orang-orang yang diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya terbatas. Dia bisa beli rumah, dia bisa beli mobil, tapi uangnya bukan untuk beli rumah, bukan untuk beli mobil, tapi dipakai untuk beribadah haji misalnya. Betapa mungkin pernah kita menyaksikan ada orang yang ingin berkurban, itu nabung ya, setiap hari sekian ribu, baru selama 20 tahun nabung dia bisa berkurban. Ya, saking miskinnya dia, tapi dia mendahulukan kecintaan Allah Subhanahu wa taala daripada cinta pada dirinya sendiri. Nah, ini luar biasa. Ini sunnah. Maka menasihatkan yang demikian ini, menasihatkan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain untuk mengutamakan Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala daripada kepentingan dirinya sendiri. Nah, kita seringkali sama-sama baik, kita punya makanan, sama-sama lapar, tapi kemudian kita melihat orang miskin yang juga kelaparan. Maka nasihat yang terbaik adalah kita memberikan makanan kita kepada orang lain. Karena bisa jadi ya, kita masih aman. Kalau saya nggak makan sekarang nanti bisa beli. Tapi orang yang kekurangan, ya,
ketika kita kasih makan sekarang, belum tentu besok dia bisa makan. Banyak kejadian nyata hari ini, misalnya ada orang-orang yang berpenghasilan pas-pasan, untuk beli beras susah. Ketika kita punya beras, maka sama kita juga butuh beras. Tapi kita sanggup, kita diberi nikmat oleh Allah untuk bisa membeli. Maka ketika ada kesempatan memberikan sesuatu kepada orang lain, berikan kepada orang lain. Agar supaya, karena bisa jadi orang lain itu lebih membutuhkan daripada kita. Dan ini dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Bahkan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sama-sama membutuhkan, tetapi lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Nah ini nasihat yang sunnah. Kemudian dijelaskan pula di sini nasihat wajib adalah menghindari larangan Allah serta menjalankan semua kewajiban yang diberikan oleh Allah dengan seluruh anggota badan selama hal itu termasuk ketaatan padanya. Jadi ini dalam penjelasan yang lain ya, bahwa nasihat yang wajib itu adalah menghindari larangan-larangan Allah terkait dengan fisik anggota badan kita. Jadi mungkin tadi tidak jauh berbeda ya. Kemudian apabila seseorang tidak mampu melaksanakan suatu kewajiban karena penyakit atau karena sesuatu yang memaksa dia tidak bisa melakukan itu, atau karena uzur syar'i lainnya, maka dia harus bertekad untuk melaksanakannya jika telah terlepas dari halangan tersebut. Nah, jadi ada kalanya ya, kita ingin baik, tapi ada halangan yang menjadikan kita ini tidak bisa berbuat baik. Ya. Kita ingin sedekah, tapi nggak punya uang. Ya. Atau kalau di sini ya dijelaskan, ini ada cerita terbaru. Ya. Beberapa hari yang lalu ada fatwa MUI tentang vaksin. Jadi ada vaksin yang mengandung unsur babi. Kata fatwa MUI boleh karena terpaksa ya, dalam kondisi darurat. Kondisi darurat seperti apa? Nah, dengan vaksin itu kemudian disuntikkan ya, ada instruksi untuk PNS atau ASN, untuk tentara, untuk polisi. Padahal jelas-jelas di situ mengandung unsur babi. Nah, bagi ASN, polisi, tentara ini, karena mereka kalau tidak divaksin bisa aja mereka dipecat. Nah, ini masalah ini. Yang kemarin dia curhat, ada beberapa tentara itu curhat. Tapi ya Pak, nek aku ora disuntik, ya saya masih ingin gajian. Kalau saya nggak gajian, repot saya. Maka dengan terpaksa mereka. Tapi kalau bukan ASN, bukan polisi, bukan tentara yang tidak diwajibkan, tidak ada instruksi untuk memakai vaksin itu, bisa memilih. Nah, sebaiknya ditinggalkan. Nah ini seperti itu. Ini kondisi yang memaksa seseorang untuk tidak bisa melakukan kebaikan. Sama misalnya nanti puasa Ramadan. Ketika puasa Ramadan sakit, ya, ada orang sakit tidak sanggup berpuasa, ya sudah, ini uzur. Jadi mau dinasihat, kita nasihatnya ya, kalau sanggup puasa, kalau tidak sanggup ya nanti kalau sudah sehat maka ganti puasa yang ditinggalkan. Jadi ini terkait nasihat. Ya. Kemudian
Di sini dijelaskan ayat yang terkait dengan bab uzur, yaitu ketika beberapa sahabat Rasulullah SAW tidak bisa mengikuti peperangan, ya. Di surat At-Taubah ini ceritanya. Jadi ada ketika Rasulullah SAW mengumumkan pada sahabat-sahabat kita akan berperang, maka beberapa orang sahabat ini udzur, ada yang sakit, ada yang memang lemah, ada yang sudah tua, gitu kan. Ini udzur, boleh. Tapi ada beberapa yang tidak sakit, ya, tidak punya halangan, ya, tetapi lalai, tidak ikut berperang. Nah, maka kemudian di sini disebutkan, ya, di surat At-Taubah ini tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, ya, tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini orang-orang yang udzur, orang yang lemah ini tidak harus memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan. Tetapi ketika mereka sudah hilang udzurnya, apa-apa yang dinasihkan atau apa hal perkara-perkara yang baik yang harus dilakukan ini harus tetap dilakukan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang terkena udzur di atas, ya, tadi sebagai orang yang berbuat kebaikan karena mereka menyampaikan nasihat dengan sepenuh hati karena Allah. Meskipun mereka tidak bisa berjihad dengan jiwa dan raga secara langsung. Jadi orang yang menyampaikan kondisinya dengan jujur apa adanya, ya, dengan setulus hati, ini adalah salah satu bentuk kebaikan. Jadi kalau memang kita tidak mampu, katakan saja saya tidak mampu, daripada merasa mampu tapi ternyata merepotkan di kemudian hari. Betapa banyak, ya, kejadian seperti ini. Sebenarnya tidak mampu, tapi karena banyak pendukung, banyak yang menyuruh dia, gitu ya. Akhirnya yang tidak mampu ini merasa mampu. Jadinya berantakan, gitu ya. Nah, ini berat. Ini yang harus ditinggalkan. Maka ketika tidak mampu kemudian mengatakan saya tidak mampu, itu lebih baik daripada tidak mampu tapi merasa mampu, tapi setelah itu yang terjadi berantakan, ya, membuat masalah. Nah, ini seperti itu. Ini nasihat-nasihat yang wajib dan sunnah. Nah, adapun dalam hadis tadi disebutkan tentang liman, untuk siapa nasihat itu. Yang pertama Rasulullah SAW jawab lillah. Nasihat itu adalah lillah, bagi Allah Subhanahu wa taala. Nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah memerlukan nasihat? Kadangkala, gitu ya, ad-din itu nasihat bagi Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada hamba-hambanya, ya, di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, bahwa setiap orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah akan masuk surganya Allah. Dan orang-orang yang kufur, ya, kepada Allah, maka mereka akan dimasukkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah din. Dan janji Allah ini
Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan pernah mengingkari janji. Hari ini ya, kita belum mengalami apa yang terjadi nanti di akhirat. Maka din ini akan menjadi nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan mengingkari janjinya. Maka din ini akan membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan Sunnah ini adalah sesuatu yang benar. Jadi kalau kita di dunia ini melakukan kebaikan-kebaikan dan kebaikan, kita beriman kepada Allah, nanti di akhirat janjinya Allah pasti akan ditepati. Dan ini nasihat dari Allah, nasihat Allah Subhanahu wa taala. Nasihat kepunyaan Allah, miliknya Allah, nasihat kepada Allah. Dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Sama dengan kita. Misalnya kita janjian dengan seseorang, fulan, kita ketemu di sini jam sekian hari ini. Kemudian kita datang, ternyata dia tidak datang. Nah, maka din inilah menjadi nasihat. Kamu tidak datang, kamu mengingkari janji, dosa. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala berjanji dan Allah adalah Maha menepati janji, maka din ini nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah tidak akan mengingkari janjinya. Maka ketika kita melakukan kebaikan, insya Allah Allah pasti akan membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Tapi orang yang kufur, orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka nanti juga pasti akan dipenuhi janji Allah, mereka akan dimasukkan ke dalam nerakanya. Jadi ini nasihat bagi Allah, maksudnya demikian. Kemudian adapun nasihat bagi kitab Allah, ya, atau Al-Quran dan kitab-kitab yang lain, wujud awalnya berupa kecintaan seseorang yang mendalam terhadap Al-Quran dan penghormatan kepada nilai-nilainya. Jadi nasihat bagi kitab Allah ini adalah betapa kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini ya, menginginkan manusia kita ini atau orang-orang yang membacanya itu adalah senantiasa dalam keadaan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai yang hamba-hambanya, ya, ketika Allah mencintai hamba-hambanya yang diharapkan adalah kebaikan-kebaikan dan kebaikan. Maka Al-Quran atau kitab Allah Subhanahu wa taala ini adalah nasihatnya, tidak mungkin Al-Quran ini salah. Tidak mungkin Al-Quran ini ya keliru. Ini nasihat bagi Al-Quran. Ini menunjukkan, meyakinkan, membuktikan bahwa atau menegaskan bahwa Al-Quran ini tidak ada yang salah. Kalau sampai Al-Quran keliru atau salah, ya, maka dia tidak layak untuk dijadikan pedoman hidup. Nah, ini nasihat bagi kitab. Dan ketika ada manusia berusaha membuat kitab-kitab selain Al-Quran, ya, atau membuat tandingan-tandingan, kemudian ternyata terbukti keliru, maka dia tidak layak menjadi kitab suci. Dan ini terbukti. Ya, hari ini kitab-kitab yang terdahulu sudah dirubah-rubah, ya, sudah berganti, sudah berbeda dengan sumber atau aslinya, ya, kecuali Al-Quran. Maka inilah nasihat bagi kitab-kitab Allah, ya, maksudnya kitab-kitab Allah ini yang benar, yang suci, tidak akan bisa dirubah-rubah, tidak akan diganti, ya, karena kalau begitu dia diganti maka dia menjadi keliru. Nah, oleh sebab itu ketika manusia sudah yakin bahwa Al-Quran ini adalah sebuah kebenaran,
kita menjadi mantap, kita menjadi yakin untuk mempelajarinya, mengkajinya, memperdalam ilmu tentangnya, kita menjadi yakin. Ya, jadi dan inilah kenapa kemudian kita sangat perlu untuk mengkajinya, karena ini adalah Al-Quran, ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sinkron, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan Al-Quran ini tidak menyelisihi sedikit pun ya, informasi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, nasihat wali rasulihi, nasihat bagi Rasulullah SAW. Ya. Kalau kita kaji perjalanan hidup Rasulullah SAW, banyak sekali perjalanan hidup Rasulullah itu, ya, agama ini mengingatkan kepada Rasulullah SAW. Al-Quran banyak sekali mengingatkan kepada Rasulullah SAW. Dan agama ini ya, nasihat bagi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah ya, melakukan atau mengabaikan seorang sahabat yang ingin belajar. Maka din ini memberi nasihat kepada Rasulullah. Allah menurunkan ayat abasa wa tawalla dan seterusnya. Insyaallah. Baik, jemaah sekalian, ternyata sudah waktu masuk Isya. Sudah masuk waktu Isya. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita di pekan depan ya, sebelum Ramadan. Masih ada satu kali lagi pertemuan, kita lanjutkan dengan hadis lanjutan dari hadis ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Walaupun minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.